Sing tengah gorong, sing tengah sak ngawang durung. sak ngawak. Mari pindah ke ketan sih. Heeh. Ya tak tukon yang ada. Ngomong sik pasar bedek. Awas kena tangan. Bisa nyunyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel Hijrah Tani Porang. Kami sekarang sudah nyampe di lahan, dan seperti janji saya kemarin, saya akan membuat video untuk pengaplikasian obat untuk pencegahan dan pengobatan bercak-bercak daun yang mulai menyerang pada daun-daun porang kita. Kita akan memperlihatkan dulu seperti apa bercak-bercak daun itu yang mulai menyerang. Nah, beginilah ya bercak-bercak daun itu. Ini ditimbulkan oleh jamur, oleh bibit-bibit jamur. Nah, ini kan agak-agak basah ini. Ini rawan rawan menjalar. Yang model gini ini rawan menjalar, cepat sekali menjalarnya itu cepat sekali loh. Kalau bercak-bercak daun kuning gini, apalagi yang tepinya agak basah-basah gini, itu berarti jamurnya itu hidup. Dia memakan daun-daun porang kita yang nampak seger-seger ini. Memang kalau dilihat sekilas dari luar terlihat seger-seger, subur, kayak nggak ada masalah. Tapi setelah kita masuk ke lahan, daun-daun yang khususnya yang kebanyakan yang di tunas kedua itu banyak yang terserang. Sebelum menjalar di tunas-tunas muda yang keempat ini, nah ini mulai menjalar sudah. Kita akan mengantisipasinya mulai dini supaya tidak terjadi penularan yang cukup signifikan. Tapi masalah hasil ya tergantung. Kita hanya selalu berusaha yang terbaik untuk tanaman porang-porang kita. Hasil akhir tentu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa merawat dan berdoa supaya dikasih hasil yang melimpah tentunya. Nah, ini segini pertumbuhannya lur. Ini dari bibit katak super isi 100 sampai 150. Pertumbuhan batang di tunas keempat. Baik lur, kita akan segera menuju ke tempat peracikan pengaplikasian obat-obatan yang akan kita aplikasikan apa saja.
Jadi sudah nggak ada rahasia-rahasiaan ya, saya beberkan semua cara pengobatan kami. Supaya bila dulur-dulur berkenan atau apa namanya itu, berminat untuk mengikuti cara-cara kami, ya beginilah cara-cara kami untuk pengobatan bercak daun. Iya lur, jangan lupa subscribe-nya lur bila ada video-video kami sampai ke depan tentang perawatan atau penanaman, metode penanamannya, untuk persiapan pengolahan lahan, pupuk dasar. Soalnya yang pertumbuhan sekarang ini waktu penanaman belum ada videonya lur, maaf. Soalnya kemarin itu ya belum bikin YouTube, maksudnya itu nggak terlalu di medsos itu seperti Facebook kan, nggak terlalu. Cuma daripada cara-cara kami yang membuahkan hasil pertumbuhan yang bagus ini kita simpan sendiri, lebih baik kita bagikan sama teman-teman lewat Facebook atau YouTube. Mulai musim depan kita akan selalu membuat video tentang cara-cara penanaman, pengolahan lahan, pemupukan dasar, kita akan selalu share. Bila mana kalau ada teman-teman petani yang berminat mengikuti cara-cara kami, bisa saja. Maka dari itu mohon subscribe-nya supaya kami tetap semangat membuat konten video di Facebook maupun YouTube. Oke, kita akan segera menuju ke pengaplikasian obat-obatannya lur. Ya, inilah obat-obatan yang akan kita aplikasikan. Ini fungisida yang berbahan aktif mancozeb 64%, simoxanil 8,36%, terus kalsium super, sama insektisidanya kita pakai Mipcinta. Kalau merek nggak harus sama gini loh, yang penting kandungannya. Soalnya di lain daerah lain yang tersedia, mudahnya apa, yang penting ada fungisida yang berbahan aktif mancozeb, terus kalsium. Nah ini akan kita coba aplikasikan, kita tambah ini. Soalnya kita membaca dari salah satu narasumber waktu dites itu pakai ngobatin jamur daunnya anggur kalau nggak salah, itu bakteri-bakteri jamurnya itu dites pakai mikroskop itu
jamurnya itu mati gitu, selang berapa hari gitu mati. Jadi kemungkinan ini bisa membantu membunuh bakteri-bakteri jamur pada daun porang. Makanya kita tambahkan dengan ini H2O2 ini dengan dosis 50 mili. Cara pengaplikasiannya, fungisida sama kalsium sama insektisida dicampur jadi satu, terus ditambahkan lem, apa itu, perekat maksudnya, lem. Nah, baru setelah itu masuk semua, nanti ini terakhir dicampur sama air dulu. Ini kan kadarnya yang 50%. Jadi takutnya kalau dimasukkan langsung ke dalam tangki nanti takut menguap dalam tangki. Jadi kita campur dulu di luar 50 mili ditambah air kira-kira 1 timba pas setengah timba, baru nanti dimasukkan ke dalam tangki. Takarannya ini fungisida 3 sendok, kalsium 3 sendok, terus insektisidanya 2 sendok, terus lemnya ini kira-kira 15 mili. Untuk H2O2 nya kita pakai 50 mili. Itulah cara pengobatan kami untuk bercak daun, membunuh jamur yang menyerang daun-daun porang kita. Mudah-mudahan berhasil dalam mengatasi bercak daun ini. Sekarang ayo kita lihat cara penyepraiannya ke lahan. Inilah cara penyepraian untuk mengobati bercak-bercak daun, jamur daun yang sedikit-sedikit mulai menyerang. Sebelum populasinya merata dan cukup banyak, lebih baik kita cegah dulu, obati dan kita cegah. Ini kita mulai dari ujung yang dari bibit katak yang isi 200 sampai 300. Alhamdulillah pertumbuhannya juga subur-subur. Ini sudah rata-rata tunas ke 4. Kalau yang sebelah bawah ini, yang sebelah bawahnya itu nanti agak besaran lagi yang dari bibit
Katak super yang si 100 sampai 150. Pertumbuhannya juga lebih besar-besar. Ini di lahan pembibitan kami yang target satu musim bongkar untuk dijadikan umbi bibit mulai dari 2-3 on sampai setengah kilo. Mudah-mudahan target kami akan tercapai. Inilah pertumbuhannya loh. Itu tunas keempatnya. Yang besar ini tunas kedua, bukan tunas ketiga. Yang ketiganya ini rata-rata gini kecil. Tunas pertama sudah mati, sudah nggak ada, mati. Terus ini tunas kedua. Yang ini tunas ketiganya kecil. Baru tunas keempatnya besarnya lumayan luar biasa. Rata-rata pertumbuhannya begitu. Nah, ini yang tinggal sedikit, ini yang di bagian ujung ini mulai gulmanya mulai agak lebat. Coba lihat cuaca dulu, kalau memang cuaca masih agak sejuk, sering-sering hujan, ya kita siangi nggak apa-apa. Tapi kalau cuaca di minggu depan terlalu panas, kemungkinan rumputnya akan kita biarkan untuk menjaga kelembapan tanah supaya tidak terjadi kesetresan pada tanaman kita. Soalnya ini tunas yang keempatnya masih muda-muda. Takutnya nanti kalau penguapan panas terlalu masuk ke bawah, akhirnya porangnya nggak kuat, nanti akhirnya dorman dini. Dorman belum waktunya, jadi mati belum waktunya, nanti belum tua, kataknya belum besar, mati. Yang pasti kalau dorman dini umbinya pun juga belum besar. Soalnya pertumbuhan porang itu nggak selalu dilihat dari batangnya loh. Batangnya besar, umbinya pasti besar, belum tentu. Kalau segini batangnya besar gini tapi keadaan muda, dia tumbang mati, itu dalam nggak ada umbinya. Cuma bakal umbi ada, cuma nggak besar. Jadinya katakanlah juga nggak ada umbinya gitu. Kalau umpamanya gini terus mati. Padahal sebelumnya itu sudah ada pembesaran umbi di tunas awal. Tunas aja tunas kedua ini tadinya itu umbinya segini umpamanya. Nanti kalau ada tunas susulan ini, nanti
nutrisi yang sudah jadi umbi tadi itu diserap lagi untuk pembentukan pohon yang besar ini. Akhirnya umbinya itu ngempes, diserap oleh ini. Nah, setelah pohon yang ini sudah sempurna mekar daunnya, bisa melakukan proses fotosintesa sendiri, dan daunnya sudah mulai menua, terus katak-kataknya ini sudah mulai menghitam, itu nanti akan kembali lagi untuk memenuhi nutrisi masuk ke dalam untuk pembentukan umbi, dan umbinya akan semakin lebih besar. Sebagian masuk ke umbi, sebagian masuk ke katak. Makanya kalau melihat dari katak itu sudah kelihatan. Kalau ini masih begini, kataknya belum membesar, bisa dipastikan di dalam tanah itu umbinya itu juga nggak besar. Makanya kita pertahankan ini supaya bisa menjadi lebih tua kayak ini, nanti umbinya akan lebih besar. Inilah usaha jeripayah kami selama mulai penanaman di bulan 10 akhir. Mudah-mudahan bisa sampai finish, bisa sampai dorman yang sempurna dan menghasilkan umbi dan katak yang sesuai kita harapkan. Sekian dulu lur ya, informasi berbagi dari kami. Salam sukses untuk para petani porang di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam segala usaha, khususnya dalam bidang bertani porang. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak terbata-bata, soalnya bukan YouTuber asli. Maksud kami hanya ingin berbagi saja dengan teman-teman petani. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.